Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita pada hari ini kita bisa bertemu muka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan maghfirah bagi kita semua. Amin. Salat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di akhir zaman mendapat syafaatnya. Amin ya Allah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi kurikulum dan cara pembelajaran di SMPN 6 Malimping. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan memberikan pengertian kurikulum 2013 itu sendiri. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang terintegrasi. Maksud dari integrasi adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasi skill, tema, konsep, and topik, baik dalam bentuk within single disiplin, across several discipline, and within and across learning. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 13 ialah suatu kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai suatu sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Kurikulum 13 tidak hanya menekankan kepada penguasaan kompetensi siswa, melainkan juga pembentukan karakter sesuai dengan kompetensi inti K1 yang telah ditentukan oleh Kemendikbud. K1 dan K2 berkaitan dengan tujuan pembentukan karakteristik siswa. Sedangkan KID 3 dan KI 4 berkaitan dengan penguasaan kompetensi siswa. Pembelajaran kurikulum 13 berorientasi kepada usaha-usaha penyiapan lahirnya generasi emas Indonesia 2045 yang didambakan. Generasi Indonesia yang memiliki kompetensi yaitu seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik. Setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan suatu pendidikan tertentu, kompetensi-kompetensi yang tercantum dalam Permendikbud nomor 54 tentang standar kompetensi lulusan. Pada masa sekarang ini terjadinya wabah penyakit yang namanya corona, virus yang membahayakan bahkan sampai mematikan. Maka pada masa pandemi ini anak-anak belajar di rumah saja. Itu yang disebut dengan daring atau luring. Mengapa belajar dari rumah atau BDR? Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademi 2020 dan atau 2021 di masa pandemi coronavirus disease COVID-19 menyebutkan suatu pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah. Pendekatan pelaksanaan belajar dari rumah dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh PJJ yang dibagi ke dalam dua pendekatan. Satu, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring.
Kedua, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan daring atau luring atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana. Tujuan pelaksanaan belajar dari rumah: satu, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Dua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Tiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Dan empat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Media pembelajaran daring. Sumbernya bisa belajar dari rumah, dari TV, dari pembelajaran digital, tatap muka daring, program Sapa Duta Rumah, dan juga bisa dari modul. Dan juga ada YouTube. Silahkan nanti dibuka YouTube-nya. Itu yang berkaitan dengan pendidikan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan di akhir kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.